Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila al-Baqiyah al-Muslimin wa sallallahu alaihi lil-Imam Syekhul Islam al-Alim al-Allamah al-Qudamah al-Syekh al-Habibullah bin al-Haddad afanallahu bihi qulubi barakatid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah khususan abaina wa atina جداتنا وشيخنا ومعلمينا وسيدتنا وجماعتنا في صلاة صالحة اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم نور عليهم قبورهم اللهم اجعل جنة المثوى برحمتك يا ارحم الراحمين ببركة الفاتحة. Alhamdulillah. Ya karena menjadi masalah tersebut serta latihan kali ikuti bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi kama la nihayata li kamalika wa adada kamali. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yahsha wa nafsin la tasba wa du'ain la yusma wa na'udzubika min haula'il arba. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina syarifina maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala man asdaqu minallahi haditha wa man asdaqa minallahi qila ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum wa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nar fa'aqadakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wa lakum minkum ummatan yad'una ilal khairi ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Wallahu a'lam bissawab. Kita puji syukur kita kehadiran Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Mudah-mudahan tambah iman, tambah takwa, tambah ingat kita bahwa kita semuanya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kesenangan turun junjungan alam besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang saya hormati dan kita hormati bersama keluarga besar DKM Sholat Solihah Ananda Maulana serta keluarga besarnya, mudah-mudahan panjang umur sehat berkah. RT PRW tanpa terkecuali jamaah, mudah-mudahan Allah berkahkan umur kita, Allah berkahkan ilmu kita, Allah berkahkan usaha kita, Allah berkahkan hidup kita, Allah berkahkan semua aktivitas kita. Allah selamatkan istri, anak, cucu, keturunan kita. Allah jadikan kita hamba-hamba yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang berbahagia, kita sering dengar ayat "Amma ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, amma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Sebelumnya Nabi mohon maaf tahu berapa bulan Ramadan. Yang pertama
Banyak saat ini segala sesuatu itu hitungannya itu hadiah. Kadang orang ngaji, orang ibadah, kalau nggak ada hadiahnya kurang ikhlas. Seandainya orang-orang itu tahu pahalanya sholat jamaah, datang ke sholat, ngaji, silaturahmi, doa bareng, takbir bareng, pulang bareng-bareng. Seandainya dia tahu pahalanya, tahu hadiahnya, ini musola nggak mau. Tiap langkahnya itu. Allah nggak sia-siakan perjuangan kalian. Allah nggak sia-siakan tiap nafas kalian. Allah nggak sia-siakan tiap penglihatan kalian, pandangan kalian, duduknya kalian, itu semuanya dicatat Allah. Ada sahabat meninggal, ketika meninggal nggak jamaah, ditanya Nabi si A kemana? Meninggal ya Rasul. Sekalian takziah, bertanya kepada istrinya, si fulan wasiat apa sebelum meninggal? 3 ucapan. Yang pertama, almarhum hanya bilang, kenapa nggak lebih jauh? Yang kedua, kenapa nggak yang bagus-bagus? Yang ketiga, kenapa saya lalai? Yang pertama, sahabat yang bisa menerjemahkan itu Rasulullah SAW. Ketika mau meninggal, kenapa nggak lebih jauh? Ini sahabat tiap hari nggak pernah lepas jamaah dengan Rasulullah. Jarak dia ke rumahnya itu 3 jam. Berangkat ke masjid itu 3 jam. Pas mau meninggal, ketika syaratul maut, dia bilang, kenapa nggak lebih jauh? Karena tiap amal langkahnya itu dihitung, tahu begitu ya Allah. Saya pengen lebih jauh lagi rumah saya dari masjid. Saking nikmatnya itu pahalanya terima, saking nikmatnya hadiah yang Allah kasih kepada dia. Bapak naik tangga turun naik bawah itu nggak ada yang mau sia-sia. Bahkan ruhmu, darahmu, perjuanganmu, tiap langkahmu itu aku beli. Bukan aku kasih, tapi aku beli gitu. Anfusaku, jiwamu, ruhmu, dalam perbuatanmu untuk menegakkan syiar agamaku, aku beli bi anna lahu jannah. Aku beli dengan surga. Masya Allah. Kita ini kadang ibadah mesti harus kelihatan itu hadiahnya. Umpamanya pengumuman, barang siapa jamaah Baitul Sholiyah yang besok subuh sholat jamaah di mushola, pulangnya bawa beras, telur, minyak goreng, gula, kopi, sarang seliter. Murah banget. Dapat gula, dapat telur. Bagi yang laki-laki yang besok sholat jamaah di Baitul Sholiyah, pulangnya bawa mobil Alphard. Gua nggak muat ke atas. Pulangnya dikasih uang 1 miliar. Padahal itu semuanya kecil, bagi Allah kecil. Tapi orang ibadah pikirannya pengennya hadiahnya. Sholat, zakat, puasa, baca Quran, taklim seperti ini, pahalanya hadiahnya nanti. Kita dapat
rasain satu di kuburan, yang kedua di akhirat. Ada yang pahala yang langsung dikasih Allah. Apa? Sedekah. Makanya sedekah itu berat. Berat apa sedekah? Tiap hari merokok 20.000, malah bisa 2-3 bungkus kan. Tapi buat masukin travel Jumat 20.000 berapa? Sedekah. Ada orang meninggal orang Islam. Allahumma ahyini ila dunya. Ya Allah, hidupin lagi dong saya di dunia. Mau ngapain? Saya infak. Saya mau infak, saya mau sedekah, saya mau amal jariah. Emang kenapa? Pahala yang lainnya belakangan, balasannya belakangan. Karena saya pengen sedekah. Kemarin kemana aja? Iya. Jadi orang sedekah itu pahala itu langsung. Dan pahala sedekah banyak banget. Bisa nyembuhin penyakit, tobat, panjangin umur, nambahin rezeki, langsung. Ada hadis bunyinya, tidak mata penuh Adam yang kata amalu. Kalau orang manusia meninggal, yang nyambung terus pahalanya cuma dia. Yang pertama, sedekah jariyah. Sedekah. Makin berat, alhamdulillah, sedekah karya, sedekah wakaf, sedekah musola bangunan masa. Lihat dah, malah lebih makmur. Kalau kita punya ilmu, ya sedekah dengan ilmu. Kita punya uang, sedekah sama uangnya. Kita punya wewenang, sedekah dengan wewenangnya. Yang nggak punya apa-apa, doa aja udah. Jadi sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu kita nggak punya. Yang ketiga, doa anak-anak soleh. Apalagi sekarang lagi ada bencana, bala. Ini sekarang lagi nyusul Garut. Itu Pak, Garut, tsunami, gempa, gunung meledak, banjir, longsor, puting beliung, tornado, apa aja dah. Itu bala kecil. Ada bala yang paling gede. Apa itu? Bimautil alim. Lebih besar dibanding janji. Idza mata 'aliman maka samai wal ard sab'ina yawman. Kalau ada orang alim, orang soleh, habaib, kiai, ulama meninggal, itu malaikat sama penduduk bumi nangis sedih selama 70 hari 70 malam. Makanya Allah ambilin ilmu Islam itu bukan ilmu yang diambil, dimatikan para ulama. Ini kalau Jakarta nggak ada baik dengan kiai kiamat. Di dunia kalau nggak ada orang Islam udah habis. Makanya guru-guru yang masih ada, Kiai Fikri, ada Kiai siapa, jaga itu. Jadi nggak tahu. Beliau tiap malam minta, ya Allah jaga jamaah saya, keluarga saya, kampung saya. Dengan keberadaannya aja udah jadi rahmat. Kalau meninggal satu ulama, wali, itu musibah yang paling besar. Yang kedua, musibah yang paling besar, kecil tapi gede. Musibah itu cuma di keluarga. Musibah apa itu? Ini musibah di dunia, musibah di alam kubur, musibah di akhirat. Musibah buat bapaknya, musibah buat ibunya, musibah buat anaknya, musibah buat keluarganya, musibah buat anak turunannya.
Kalau Cianjur mungkin musibah selesai Cianjur, tapi ini Cianjur selesai musibahnya kan di Cianjur aja. Tapi ini musibah sampai dibawa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musibah kecil tapi besar. Siapa orang yang punya istri yang sekarang istrinya belum sholat? Musibah itu. Musibah buat istri, suaminya, musibah buat anak-anaknya, musibah buat orang tuanya, musibah buat mertuanya. Ya tidak. Atau suami istri yang punya suami sampai saat ini belum sholat, musibah buat istrinya, musibah buat anak-anaknya, musibah buat keluarganya, musibah di dunianya, musibah di kuburnya, musibah di akhiratnya. Allah, tak kepikir kan? Iya. Musibah lagi seorang tua yang mempunyai anak-anak yang tidak sholat. Musibah buat bapak sama emaknya, musibah buat anak itu sendiri, musibah dalam kehidupannya, mati, musibah di kuburnya, sampai dibawa di hadapan Allah, musibah di akhiratnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iya, tidak kepikir. Kalau Cianjur yang sudah meninggal mati syahid, yang muslim mati syahid. Enak kalau mati itu enak. Jadi musibah yang paling besar, kecil tapi besar. Urusannya di dunia, di keluarga, orang tua, sampai di kuburan, apa di hadapan Allah. Bahkan urusannya di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu lagi musibah yang kecil tapi besar. Musibah seorang suami atau istri atau anak atau keluarga yang sampai detik ini belum pernah ngaji Quran, apalagi nggak bisa baca Quran. Oh, bahasa Prancis kecil, bahasa Mandarin kecil, bahasa Itali kecil, bahasa Inggris kecil, baca Quran nggak bisa. Musibah buat dia, musibah buat bapaknya, musibah buat emaknya, musibah buat keluarganya dia. Allah, kalau pengen tahu musibah yang paling gede, Cianjur yang mikirin banyak banget. Istri mana kali kita mikirin siapa? Suami. Nabi yang nggak berhenti menangis sampai saat ini, Nabi Allah Nuh alaihissalam, yang tidak bisa menyelamatkan anak-anaknya. Sekarang sudah nangis. Kata lahir dari jam aku mohon, ya Allah, orang lain saya ajak, tapi anak saya malah belakang sakit sedih. Apapun anak kita mau jadi apa silahkan, mau jadi pemerang, mau jadi pedagang silahkan. Quran bisa. Kan wajib orang Islam sholat membaca Quran. Sebab yang nemenin mereka, yang nemenin kita di dalam kubur itu bukan anak-anak kita, tapi amal sholat kita sama Quran bacaan kita. Seberapa banyak kita baca Quran? Dan ingat, Quran itu apa? Kalamullah. Nabi Muhammad naik derajatnya jadi khatamul anbiya wal mursalin, sayyidul muttaqin, imamul muhajjalin, rahmatan lil alamin, yang membuat Nabi menjadi derajatnya paling tinggi. Kana qulubuhul Qur'an, akhlaknya Quran. Mujizat Nabi ribuan,
mukjizat yang paling agung dari mulai Nabi lahir sampai Nabi lahir sampai kiamat, yang sampai saat ini pun masih berfungsi sampai akhir zaman, Al-Quran.